Ikuti arahan KDM Pemerintah Kabupaten Bekasi, hidupkan kembali aliran kali yang telah diubah menjadi areal persawahan. Kalinya dikeruk ulang atau digali kembali. Air mengalir deras menuju kali yang sedang dinormalisasi, Kali Mati Putat. Wow, mantap ya. Jadi bekonya di atas ponton itu tanpa dirantai, guys. Jadi bebas bergerak ke kanan dan ke kiri, guys ya. Dalam teman petani Tuhan ya sangat apresiasi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Natina Moto. Nah, saat ini saya sedang mengupdate terkait normalisasi kali ya yang ada di Kampung Pulau Glati, Kecamatan Cabang Bungin. Nah, di sana sudah ada sekitar 2 ekskavator yang sedang melakukan pengerukan lumpur di Kali Mati Putat, biasa warganya menyebutnya, guys. Di sini ada 1 ekskavator dan di arah ke menuju hilirnya, guys ya. Ke arah hilir itu ada 1 ekskavator lagi. Nah, sedangkan untuk ekskavator yang ini sedang melakukan pengerukan, guys ya, menghidupkan kembali Kali Mati Putat yang telah lama berubah menjadi areal persawahan, guys. Kita lihat di sana ya, guys ya, bekonya masih melakukan pengerukan. Bisa kita lihat sendiri, guys ya. Nah, di sini Kali Mati Putatnya itu berubah menjadi areal persawahan, guys. Dari info yang kita terima dulunya memang ini merupakan areal sungai ya, areal sungai yang bernama Kali Putat. Nah, tetapi lambat laun karena mungkin tidak difungsikan ya, guys ya, berubah menjadi areal persawahan. Nah, lalu baru di saat ini ya, di era kepemimpinan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bekasi Bapak Ade Kuswara, di Kali Putat ini dihidupkan kembali, alirannya dilakukan normalisasi. Nah, sehingga nantinya Kali Mati Putat ini dapat berfungsi sebagai perairan, dapat berfungsi sebagai irigasi persawahan, guys, di areal sekitar Cabang Bungin ya. Ini lokasi normalisasinya, guys ya, berdekatan dengan normalisasi Kali Konteng atau Kali Butek ya. Nah, di mana normalisasi Kali Konteng telah selesai dilakukan, guys. Saat ini yang sedang dinormalisasi adalah Kali Mati Putat. Bisa kita lihat, guys, karena areal yang sudah dilakukan normalisasi ya. Nah, jadi 2 beko ini, guys, fungsinya berbeda. Kalau di beko kuning ini, ekskavator yang berwarna kuning, beliau melakukan pengerukan ulang ya Kali Mati Putat ini, sedangkan ekskavator yang satunya lagi merapihkan tanggul hasil pengerukan dari ekskavator kuning ini, guys. Karena mataharinya berada di atas kepala, guys ya, jadi kita menghindari backlight.
Oke guys, jadi tadi kita sudah mendapat informasi guys dari pelaksana proyek normalisasi di Kali Mati Putat ini guys ya. Nah, jadi karena ini sama saja menggali ulang Kali Mati ya guys ya, dikeruk ulang. Nah, ini rencananya nanti akan didalamkan lagi ya, dengan kedalamannya yaitu 1,5 meter guys, kurang lebih ya Kali Matinya. Untuk lebarnya itu hampir 8 meter lebar kalinya guys. Sedangkan untuk area yang dilakukan normalisasi itu sepanjang 5,4 km dari hilir sampai ke hulu. Jack, kena Jack. Wow, mantap ya. Jadi begonya di atas ponton itu tanpa dirantai guys. Jadi bebas bergerak ke kanan dan ke kiri guys ya. Karena memang untuk aliran Kali Mati Putatnya sendiri nih guys ya, ini dangkal, tidak terlalu dalam ya, jadi tidak terlalu berbahaya pontonnya terbawa arus guys ya, sehingga begonya itu tidak dirantai ke ponton. Minimal kalau ini bisa buang air, kalau nanti air banyak, kalaupun kurang, yang penting di desanya ada air, itu kan luar biasa. Nanti bisa ngambil, bisa ngompa juga ringan, kan petani seperti itu. Seperti itu. Ya, dan memang petani kebetulan ya sangat apresiasi dah. Setahu saya banyak petani yang awal kita di kala nanti ada ini kan garapan tanah negara. Kalau ada petani-petani yang kebetulan tadinya sawahnya diambil marah ya, bagian-bagian petani lain lah yang mengklarifikasinya gitu. Ini buat kepentingan bersama, Pak. Nah, ini buat kepentingan bersama gitu. Sementara informasi ini sempat 4 tahun gagal panen. Oh, di titik ini, Pak? Ya. Karena kebanjiran atau kekeringan, Pak? Banyaknya kering. Oh, kekeringan. Ya, sebelum kemarin turun BTT yang dimotori sama Kijaga Kali ya. Iya. Ini sempat. Nah, alhamdulillah tahun kemarin walaupun cuma 60-70% padi keambil, petani ada hasil. Oh, berarti ya, ada hasil ya. Walaupun mungkin ada juga ya kalau kembali ke rezekinya dah, tapi 70% kemarin kita petik. Tapi ini awalnya emang benar-benar kali Pak di sini Pak. Awalnya masa lalunya kali.
kali ini disebut kali butek ya ini. Belum dinormalisasi dari kapan? Waduh, kalau menurut orang sini dari zaman Soeharto katanya. Berarti dari 82. Berarti semenjak dibuat. Jadi kan saya tahu Pak, ada side plan Pak ya, ada rencana proyek dari pemerintah Soeharto itu untuk membentuk kali-kali di Bekasi nih, termasuk JBL, salah satunya yang paling besar kan. Nah itu juga dibentuk kan tahun 82, berarti ini semenjak dibuat belum pernah dinormalisasi. Sampai akhirnya jadi dangkal lagi sampai jadi sawah lagi. Jadi sawah lagi, malah digarap lagi ya. Cuma desa ngebikin salurannya seperti itu tuh. Ya landing kecil ya. Landing kecil yang menurut ini nggak fungsi lah. Nggak fungsi. Kalau mengairi sawah sebegini banyak Pak ya. Dari 8 meter lebarnya diubah menjadi 1 meter gitu Pak ya. Kita merubah lagi, kita kembalikan ke normal ya. Karena memang ini ada usulan 2 desa. Waktu itu informasi Lurah Ruslan Cindang Jaya sempat dipanggil sama BBWS. Dia bikin keterangan, benarkah ini tanah negara? Nah setelah Lurah Ruslan oke menandatangani ini tanah negara, barulah ada artinya permintaan masyarakat dikabul sama Pemda. Kalau panjang sama lebarnya sendiri ini kira-kira? Kalau lebar ini kita ya diperkirakan 9 meter lah. Karena ponton kita aja ini 8 meter ya. 8 meter ya. Kalau rute normal rutenya itu 54 apa 53 dah. 5,4 Karena itu di kilo. posisi 46, kita 700 lagi di 53. Oh, berarti hampir 1 kiloan lagi ya kurang lebih ya? Kurang lebih 1 kiloan lagi kita mudah-mudahan, makanya sampai terasa itu tuh ada makam di ujung. Sampai situ ya. Tapi ini terusannya ke Kaliman ini Pak? Ini langsung Cerang. Oh Cerang, hulunya Cerang. Dari memang kan dulu pembuang dari kali Gempol Payung itu ke sini airnya. Oh, masuk ke sini ke Ciherang, hilirnya berarti. Tahun 89 itu 79 dibikin kali. Iya, pembuang 2 iya. Makanya itu juga disebut kali butek. Iya. Pembuang tuh yang Cerang itu. Aslinya dulu sini. Iya. Dulu ada apa ya? Drone, apa namanya? Cross drain yang di bawah itu. Sekarang dibutuhin buang sana. Nah, jadi sekarang petani mengharapkan ini dihidupkan kembali, minimal dikala ada air dari biasa, ini pun ada air. Paling tidak kalaupun nggak masuk, menurut petani, mompa-mompa dia gampang, gitu. Terus Pak, satu lagi Pak, pertanyaan saya Pak, ini kan kalau menurut saya pengerjaannya juga cukup luar biasa Pak ya. Maksudnya, ini kan Beko ngebuka jalur nih, landing istilahnya kan, yang belakang langsung finishing kan, yang hijau. Dia kan arahnya ke sini juga kan. Nah itu PT yang melaksanakan PT apa nih Pak? Apa saya CP kita juga sendiri lupa karena di dalam satu perusahaan kita banyak beberapa CP. Banyak beberapa CP. Iya. Kalau nggak salah ini dari Mutiara dari Timur apa? Mutiara dari Timur. Iya. Katanya. Saya lupa karena ada beberapa. Iya, beberapa subkon ya. Paham. Iya, aman kalau kita dari Singgala. Oh Singgala. Kalau kita Singgala Putra Nusantara. Oh berarti sistem join lah ya ini mah ya. Gabungan ya. Iya siap. Oke Pak, terima kasih Pak.
Kalau di Tanah Merah ramah-ramah Pak ya? Kalau di Tanah Merah orangnya ramah-ramah Pak ya? Ngopi, ngopi, ngopi. Paham ya si Bapak. Wah, nyembur. Begonya nyembur. Oke guys, jadi ini areal yang sudah dilakukan normalisasi guys ya. Nah, tanggulnya sudah dibentuk, sudah dirapihkan oleh si beko hijau. Nah, sedangkan si beko oranye itu fungsinya mengeruk, menggali ulang kali mati ya. Kali yang sudah lama mati diubah menjadi areal persawahan. Lalu di tahun ini di era Gubernur KDM dan juga Bupati Bekasi, kalinya dibersihkan kembali seperti dulu ya, dijadikan sebagai irigasi persawahan guys. Karena ini lebarnya itu guys ya, kata pelaksana tadi itu lebarnya 8 hingga 9 meter. Sedangkan bekonya sepertinya sedang mengisi solar ya. Nah, jadinya seperti ini guys ya. Ini beko nanti merapihkan kembali tanggul-tanggulnya guys ya, yang sudah dikeruk lumpurnya oleh si ekskavator kuning. Lumpurnya ditempatkan di atas tanggul, nanti si beko hijau yang merapihkan dan meratakan tanggulnya guys. Nah, kalau seperti ini kan banyak yang longsor ya, itu karena di beberapa hari yang lalu di daerah ini masih turun hujan yang menyebabkan tebing-tebing tanggulnya longsor kembali atau mudah longsor guys. Nah, selain dilakukan normalisasi guys ya, kita bisa lihat kondisi jalannya ini memang banyak yang retak dan rusak guys. Ya, itu membuktikan bahwa di area ini memang masih berada di tanah labil guys. Jalannya mudah amblas, tanggul kalinya mudah longsor ya. Jadi wajar saja kalau tanggul-tanggul yang sudah dibentuk oleh ekskavator ini longsor kembali guys. Karena seharusnya memang dilakukan pemasangan turap ya, baik itu turap dari batu kali maupun turap beton, supaya tanggulnya tidak mudah longsor jatuh kembali ke aliran kali. Nah, dampak dari normalisasi di kali atau sungai ini guys, ini sangat besar dampaknya kepada para petani guys ya, dimana selama 4 tahun terakhir itu di persawahan di areal cabang Bung ini guys sering kekeringan, artinya sawahnya itu gagal panen guys. Ya alhamdulillah di era Gubernur Bapak Aing KDM dilakukan normalisasi kembali di Kali Butek dan juga di Kali Kontek yang berada di sisi kanan jalannya guys ya, sehingga sawah warga sekarang itu dapat dialiri air, tidak kekeringan kembali guys. Kita lihat guys ya, setelah kali matinya dihidupkan kembali guys, air mulai mengalir guys ya. Air di Kali Mati Putat atau Kali Butek ini mulai mengalir guys. Nah, dimana sebelumnya di persawahan ini juga
terendam banjir ya akibat hujan beberapa hari yang lalu. Air dari persawahan dikeluarkan guys, dibiarkan mengalir ke kali yang sedang dilakukan pengerukan ini guys. Nah, nantinya setelah kalinya ini terisi oleh air yang cukup, nah baru dibendung ya. Nah seperti ini guys, ini air yang mengalir dari kali irigasi yang ada di sana guys, dibiarkan mengalir ya ke arah kali yang sedang dilakukan pengerukan ya, itu Kali Mati Putat atau Kali Butek. Airnya mengalir deras guys ya, dan juga kita lihat airnya cukup jernih dan bening guys, mantap ya. Ini airnya masih sangat alami, belum tercemar oleh limbah, makanya airnya jernih sehingga nanti dapat berfungsi untuk mengairi persawahan warga. Kebetulan sawahnya ini sudah dipanen ya, jadi belum mulai masa panen atau masa tanam kembali di persawahan yang ada di sekitar daerah sini guys. Oke guys ya, cukup sampai di sini dulu update sementara terkait normalisasi Kali Mati Putat atau Kali Butek. Nah nanti kita akan update lagi guys ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe channel Napi Inamoto. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.